Yesusku, Allah Bapakku, Yesusku, tiada yang lain. Kami memuji-Mu, kami memuja, menyembah, menyanjung tinggi diri-Mu. Yesus, Allah kami, Allah yang hidup, mengatasi segala-galanya. Haleluya, glory. Anaya hasia hena makua. Haleluya, Allah. Rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Oh, bina hasia hekana makua. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat-saat kami memuji, menyembah, dan dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus. Sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan. Inilah ruang kehadiran Tuhan. Inilah juga ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin Kau beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicara ya Bapa. Kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa kita. Haleluya, glory. Rindu menyembah, tapi agak kesendat Bapak Ibu. Tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan saya akan sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Masih cukup jelas untuk didengar? Masih jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang kelambi putih, pakaian putih. Oleh-oleh dari perjalanan ke Turki 1,5 bulan yang lalu, kami mengunjungi wilayah yang dulu Jemaat Efesus berada, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan juga Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Baik, firman ketika itu untuk jemaat di Sardis itu tertera pada Wahyu 3 perikop 1. Nah, kita fokus dulu pada ayat 4 dan 5 tentang seberapa penting sih kita membicarakan tentang kelambi putih, pakaian putih. Rata-rata orang senang pakaian berwarna kali ya. Kalau terus-terusan pakai baju putih jenuh kan. Ya, tapi hari ini ternyata kita dimotivasi untuk punya pakaian putih. Tidak hanya sekedar punya, memakai baju putih. Coba lihat pada ayat 4 lebih dulu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan, perhatikan, berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Dari ayat ini jelas tentang betapa pentingnya ketika Kristen benar memakai baju putih, pakaian putih, karena dianggap layak. Berarti ini sebuah kehormatan, ini sebuah kemuliaan. Layak untuk apa? Berjalan dengan aku, berjalan dengan aku, berjalan dengan Tuhan. Memang keadaan yang terbaik dari kekristenan adalah seorang yang berjalan bersama Tuhan. Setuju gak sih? Setuju gak saudara? Setuju ya? Mari ada semacam pembandingnya. Betapa bahagianya kalau Anda dapat kesempatan berjalan bersama Ibu Nani. Kira-kira indah gak sih? Dipastikan Anda terima impartasi iman sampai tingkat karunia iman. Sembari berjalan, Anda akan menerima transfer pengurapan yang mengembangkan kapasitas roh sehingga lawatan Tuhan nyata, mujizat pun terjadi. Dan di atas segalanya, kita menemukan keteladanan hidup agar semakin hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Jalan sama pemimpin rohani saja ada banyak keindahan yang kita bisa dapat. Setuju nggak? Ya contohlah saya diajak jalan sama Pak Gideon.
Pak Gideon ya, Kalimantan ya Pak. Saya diajak toh, waktu Toraja saya ngajak, Kalimantan saya diajak. Oke. Ya, setidaknya buat orang kampung kayak saya diajak naik motor mapung yang ada iwing-iwingannya itu istimewa. Naik pesawat. Ya. Pun serba hotel pilihan dan makan makanan yang tidak sekedar hauce, but很好吃，好吃Xi Jinping, enak tenang, Paul. Maksud saya mari pikirkan baik deh. Anda selama ini berjalan bersama Tuhan apa tidak? Karena nampaknya bersyarat. Siapakah orang yang akan dianggap layak berjalan bersama aku, kata Alkitab? Hanya mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, sehingga masuk kategori pakaian putih. Halo, setuju? Oh, inilah pilihan yang terbaik dalam kekristenan. Seorang yang berjalan bersama Raja di atas segala raja. Amin. Izinkan saya transisi sembari coba berteriak dengan harapan nanti agak mulus suaranya. Nggak dapat izin ya? Dapat izin sebentar. Oke. Nah, berarti ada kondisi sebaliknya. Bagaimana kalau Anda tidak jaga kehidupan? Bagaimana kalau Anda tidak berpakaian putih dan tidak dianggap layak? Kehilangan kesempatan berjalan bersama Tuhan. Bukankah itu sebuah kerugian? Halo. Pastikan dulu deh, hari ini sampai hari ini Anda seorang yang berjalan bersama Tuhan apa tidak? Kalau ragu-ragu, jangan-jangan selama ini Anda mencemarkan pakaian. Jangan-jangan baju yang kau pakai tidak tergolong putih sehingga tidak dianggap layak. Saya udah ulang-ulang cerita bahwa saya mantan sampah kehidupan. Jadi kalau saya mengalami anugerah jumpa dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, saya melihat segala macam keindahan, bahkan hak prerogatif, hak istimewa sebagai anak kerajaan, saya pun menerimanya. Saya bangga dengan Tuhanku yang mengangkat sampah dan naik dalam kemuliaan baginda. Halo, amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5. Kepentingan dulu baru konteksnya. Nanti kalau konteks berarti kita keseluruhan. Ayat 5. Barang siapa menang, nampaknya untuk berpakaian putih harus dalam kondisi menang. Menang yang bagaimana? Nanti dijelaskan. Menang dalam peperangan rohani. Apalagi hari-hari ini sejak tahun lalu hingga 2025. Berita negatif tentang tantangan yang bisa menggulung kehidupan ada di hadapan kita. Tapi bagimu yang berjalan bersama Tuhan, bagimu yang menjaga kehidupan agar pakaian tetap putih, tidak akan gentar. Kelihatannya udah pakai putih semua nih. Kelihatannya tema hari ini kurang pas nih. Mungkin saya harus ganti pakaian biru kali. Putih ya tetap ya. Oke, saya coba bercanda tapi kurang lucu. Nggak apa-apa, tunggu saja. Nah, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Kalau menang. Yang demikian itu seperti yang tertulis di atasnya ayat 4. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Halo. Kalau berpakaian putih tidak hanya berjalan bersama baginda raja yang maha mulia, tapi ternyata nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Kok bisa? Tuh ada tulisan bahwa melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita akan berhadapan dengan pengadilan akhir, saudaraku. Dan bisa saja banyak tuduhan dari segala penjuru. Model begini nggak punya hak. Tapi bagimu yang terus berusaha menjaga kehidupan, yang tetap menjaga agar pakaianmu tetap putih, kita punya pengacara agung, pembelang luar biasa
yang tidak mungkin gagal. Kita tidak hanya berjalan bersama Tuhan, tapi ternyata kita milik kekalnya Tuhan. Amin. Jadi penting kita mempelajari hal pakaian putih yang dimaksudkan. Baik, itu tentang kepentingan. Sekarang konteks. Mau gak mau satu perikop, gak banyak, hanya 6 ayat. Dari ayat 1, tolong tampil. Bapak Ibu masih bisa dengar jelas ya? Maaf, hanya cek aja. Selama 39 tahun melayani, ini situasi yang cukup yang cukup ngeden khotbahnya. You know ngeden. Oke, ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Untuk kita semua mitra raja, semua kita pekerja kerajaan. Setuju gak? Setuju gak sih? Dalam kekristenan gak boleh ada yang pasif loh. Kan sudah dijelaskan ulang-ulang. Kenapa diselamatkan? Untuk menjadi penyelamat. Kenapa diberkati? Agar memberkati. Kenapa kau pulih? Agar jadi pemulih dan seterusnya. Betul nggak? Semua kita mitra raja, ambasador, duta kerajaan. Nggak ada pengangguran. Seharusnya tidak ada pengangguran. Ya, tapi firman kau bilang begini nih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi aslinya hidup apa mati? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi sebenarnya mati apa hidup? Mati ya? Mati ya? Mirip ketika kita mengunjungi keluarga yang sedang di rumah rumah sakit, tempat di mana disemayamkan seseorang ya. Suka ada yang mendekat ke peti dan bilang, ih kayak tidur. Kan di peti mati kan. Ada yang pernah gak menemukan wajah walau di peti mati, ih kayak tidur. Loh kalau kayak tidur gak mati dong. Tidur. Tapi kan ada kayak tidur ya belum tentu. Ada yang bilang, ih wajahnya penuh damai, indah sekali, kayak gak mati deh. Padahal mati kan. Halo. Iya, semoga wajahmu seperti itu ya. Oh nggak jawab, berarti Anda alirannya mirip saya. Kita alirannya nggak bau tanah, rapture. Karena ada yang alirannya bau tanah, pendem dulu terus regedek gitu kan. Halo, saya imannya iman rapture saudaraku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan nggak pakai bau tanah Tuhan, please. Makanya saya kerja misi terus. Makanya saya kalau dekat dengan Pak Deku ini, kok tadi lali Pak De Gideon, saling menyemangati. Misi terakhir 597, walaupun hampir game ulang-ulang, gak masalah, karena terus kerja untuk kerajaan itu baik. Amin. Tapi jangan sampai keluar kalimat kayak gini, kelihatannya aja hidup padahal mati. Ini sebuah kehidupan rohani ya. Memang nanti kita akan temukan di Efesus juga, memang ada 3 kelompok. Faktanya ada 3 kelompok. Ada Kristen yang mati rohani. Ya, nanti ketahuan areanya. Kalau kita bekerja bagi Tuhan tapi salah area, saya khawatir ini kalimatnya. Engkau dikatakan hidup, engkau kelihatan bekerja, padahal kau mati. Roh dalam diri kita tidak terbit sama sekali. Kita harus memastikan Roh Kudus nyala di hati. Loh, kekuatan kita bukan karena kuat gagah manusia kita sehebat apapun, hanya karena lawatan, hanya karena pengurapan. Betul? Hanya karena Roh Kudus yang beracara. Amin. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Bangunlah. Kalau Anda dengar kata bangunlah berarti kaitannya orang-orang yang tidur ya. Betul tidak? Tidur artinya dalam kondisi pasif.
Kalau Anda Kristen, walau tidak mati rohani, tapi tidak radikal, tidak all out, tidak mengerahkan segalanya agar Bapa dipermuliakan, bahkan nyaris disebut pasif. Sistem pertahanannya rapuh sehingga akan mengalami serangan besar-besaran. Lihat kalimatnya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Coba lihat tuh. Tinggal sisa ini. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya ampun, sudah tinggal nggak seberapa, hampir mati lagi. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, memang kalau kita bisa membuktikan Roh Kudus nyala, cuman saya tidak cukup respect sehingga tidak memanfaatkannya secara maksimal dan lebih cenderung berdiam diri alias pasif. Ingat ya, kan di dunia ini ada yang euforia dengan sepak bola. Bicara sistem pertahanan, dulu yang lebih diperhatikan back. Tahu back ya? Apa sih? Bal-balan nih, bal-balan sing burikan jenenge back. Bukannya back. Ternyata sistem pertahanan yang baik di masa kini adalah serangan yang paling rapi, aktif. Sebab kalau Anda pasif terus bertahan, rontok pada akhirnya. Tapi kalau kita aktif, siap tempur dalam segala situasi, apapun situasinya, apapun harganya, saya berani pastikan anugerah bekerja, pengurapan hadir di tanah. Kita diberi kemampuan ekstra. Amin. Amin, saudaraku. Oke. Jadi faktanya suatu ketika tidak hanya ada orang yang mati rohani, tapi walau tidak mati melainkan pasif. Nah, sebelum bicara kelompok ketiga, ayat 3 ini solusi, dan ini yang akan dibicarakan di awal. Karena itu ingatlah. Ingat apa? Ingat ya, agar kamu tidak mati rohani, Anda tidak pasif dan mengalami serangan besar-besaran sehingga engkau porak-poranda. Ingat bagaimana engkau telah, 1, menerima, 2, mendengarnya, 3, turutilah itu, 4, bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, semoga ya nanti diharapkan introspeksi. Kalau firman menulisnya begitu, berarti faktanya bisa ditemukan. Harapannya sih tidak di keluarga besar eklesia. Kan seringkali pengkhotbah bilang, sini ada, nggak ada. Gimana ada? Di sono. Sini ada yang begitu, nggak ada. Ada di mana? Di sana. Tapi dengar-dengar, di sana sini ada. Jelas dua kelompok. Tapi ketika kita menyimak ayat 4 dan 5, ada kelompok yang berpakaian putih, kelompok yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari saya berikan ayat pembanding sekedar menggambarkan adanya 3 kelompok dalam kekristenan. Efesus 5 pada ayat 14. Coba lihat judulnya. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita semua anak-anak Tuhan ya, anak terang ya. Betul? Oke, perikopnya sama. Saya langsung ke 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Kaget ya? Bangunin orang tidur gak boleh pelan. Hai, ngorok dia. Jadi mesti ada sentakan. Ya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Fakta, sebenarnya memang ada 3 kelompok. Kristen yang mati rohani, Kristen yang bangunlah tidur pasif. Memang di zaman modern kadang jadi rancu. Kalau dimundurkan ribuan tahun lalu sebelum adanya lampu, jelas
Matahari tenggelam, saatnya istirahat. Matahari terbit, saatnya bekerja. Betul tidak? Sekarang kan ada aliran Batman, kerjanya malam sampai pagi. Begitu pagi dia tidur. Oh enggak ya? Kadang-kadang masa kini 24 jam orang bisa bekerja ya. Wow. Oke, baik. Jadi kalau lihat dari Efesus, memang ada 3 kelompok. Sekarang saya gambarkan area. Ini ilustrasi sering dipakai karena mudah. Saya pakai garis di sini untuk memisahkan 2 kerajaan. Hanya membedakan kiri, kanan. Kiri kerajaan gelap, ujungnya neraka. Kanan kebenaran, kerajaan terang, ujungnya sorga. Halo. Nah, ternyata ada Kristen yang posisinya masih di kiri, dalam kondisi mati rohani. Gambaran sekelas dulu ya, nanti baru rincian. Ada Kristen yang memang, kan di area inilah kita mengalami penebusan, agarezo. Setelah ditebus kita dieksagoraso, dikeluarkan dari gelap, masuk terang Tuhan yang ajaib. Nah, kita sudah dipindahkan, bagus. Tidak lagi di kerajaan gelap. Sayangnya api Roh Kudus tidak nyala. Sayang, dia cenderung pasif. Jika sistem pertahanannya terbongkar, sayang. Walau sudah di kerajaan terang, sayangnya pasif. Yang Tuhan kehendaki, kita menjadi Kristen yang memancarkan kemuliaan Bapa kita. Amin. Amin. Karena nanti digambarkan solusi bagaimana caranya supaya kita tidak seperti itu. Nah, mari kita lihat langkah-langkah konkret yang perlu diambil Bapak Ibu. Ya. Berawal dengan kata menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti bicara mendengar, bicara tentang sabda. Ya, karena Tuhan dan firman adalah satu kesatuan. Memang sesungguhnya hidup ini hanya butuh itu saja kok. Apapun masalah hidup, kita hanya butuh Tuhan dan firman. Setuju gak sih? Setuju ya? Tuhan bagi yang intim sehingga engkau bicara-bicara langsung. Tapi bagimu yang belum kunjung intim dan belum bisa dialog, mau gak mau logos firman yang akan terus memandu kehidupan. Dan saya berani pastikan Anda menang bersama Tuhan. Asal Anda menghormati Tuhan dan sabdanya memang. Nah, bicara menerima Yesus sebagai pribadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan pelajaran dasar kekristenannya. Tapi kalau tidak kunjung terbuktikan, sayang. Benarkah? Kan dikatakan tadi, ingat apa? Kok kayaknya gaya bebasnya, kenapa kamu sampai mati coba? Kenapa sampai mati rohani? Atau yang kedua, kenapa sampai terbongkar sistem pertahanan? Kenapa engkau jadi sedemikian pasif dan tidak memuliakan Tuhan? Ingat apa? Satu, engkau telah menerima Yesus. Benarkah Anda sudah menerima Yesus? Betul? Tapi kan harus dirinci, menerima sebagai apa? Sama halnya dalam pernikahan nih, saya dengan istri saya. Kalau hanya menerima sebagai teman, kan ada orang bilang, pernikahan lama-lama kayak teman, saya mau nggak seneng, nggak mau. Maunya kan pernikahan sampai kapanpun sesuai dengan sebutannya, si gareng nyowo, kekasih. Betul nggak? Kelihatannya Anda kumpulan orang terluka ya, susah mengaminkan. Iya, sampai kapanpun aku ingin menemukan fakta dalam kehidupan keluarga bahwa yang Tuhan kasih menjadi pendamping seumur hidupku adalah belahan jiwa, bukan teman, bukan juga sahabat. Walaupun nanti bahasanya bisa saja engkelnya digeser, tapi sampai kapanpun tetap aku akan berkata, yang terindah adalah ketika dia tetap dalam kondisi kekasih. Buat pria bahaya, di luar banyak wewe gombel dan lain-lain lah, ya kan.
Tapi kalau kita ditolong Tuhan untuk bisa menempatkan istri sebagai kekasih, jauh lebih aman. Enggak paham ya, Anda udah terlampau kuat di sini memang. Bagus, salut. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus buktikan bahwa yang pertama Yesus Tuhan. Hal kedaulatan, kekuasaan penuh, rasanya itu sudah menjadi pelajaran utama ya. Saya ingat waktu Bu Iin mengatakan, pelajaran pertama utama keluarga besar anugerah adalah biasakan tanya Tuhan. Iya kan? Iya kan saudaraku? Iya, biasakan. Lah bagaimana bisa membuktikan kedaulatan kalau Anda tidak kunjung bertanya? Kayaknya Anda punya teritorial dalam kekuasaan Anda sendiri. Hidup kita di bawah teritorial kerajaan. Yesus berdaulat. Betul? Ini karena panjang tentu sekelebatnya. Tidak hanya Tuhan yang berdaulat, tapi juru selamat, pakar yang diandalkan. Dia pakar dalam menyelamatkan. Ingat, kata juru itu kan kepakaran. Orang sibuk camping, ih lapar. Aduh, siapa yang masak? Dia juru masak. Dibanding kita, nanti kacau rasanya. Tapi kalau dia chef, juru masak, enak. Betul? Ayo kita pergi. Ih, ada kendaraan, tapi sopirnya dia si John. Dia akan juru mudi. Setir. Yesusku juru selamat. Siapa tahu karirmu terancam, adakah engkau melibatkan sang juru selamat? Adakah bisnismu porak-poranda siap bangkrut? Adakah Anda mengandalkan sang juru dalam menyelamatkan bidang apapun? Ingat, kamu sudah menerimanya. Jangan-jangan waktu berjalan, sadar atau tidak engkau telah membatalkannya. Pantas mati rohanimu. Pantas rapuh sistem pertahananmu. Pastikan kita seorang yang nantinya tidak hanya dipindahkan ke kerajaan terang, tapi kita dianggap layak berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Spesial loh. Saya rasanya nggak mungkin bertahan sampai sekarang di tahun ke-39 di pelayanan kalau aku tidak menikmati indahnya berjalan bersama Tuhan. Sebab kadang-kadang pelayanan ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Apalagi ketika dikhianati sama orang dekat. Aduh, keloro-loro, keloro-loro. Tapi pilihannya tetap pengampunan, melepas hak. Padahal kepen, lebih kuat aku. Aku iso ngerampas maneh. Tapi itu bukan pilihan. Pilihan tetap melepas pengampunan. Pilihan melepas hak. Halo? Ya sudah. Karena beliaulah yang berkehendak. Setuju? Amin. Ya, jadi pastikan bahwa kita ini seorang yang benar di dalam kedaulatan dan mengandalkan Tuhan. Itu kata menerima. Harusnya kan lebih rinci ya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Ini kan kaitannya firman ya. Dalam bacaan tadi juga jelas sekali. Mendengarnya. Oke. Firman di sini, kata mendengar di sini bahasa Yunaninya akuo. Coba lihat ya. Kalau mendengar dalam bahasa Inggris cuma 2 kata. Tapi begitu bahasa Yunani yang muncul 3 kata. Kenapa kok ada Kristen? Walau sudah jadi Kristen, dia tetap tidak menunjukkan Roh Kudus yang beracara. Nampak mati, bahkan ada yang nampak pasif. Yang Tuhan mau memancarkan kemuliaan. Nah, nampaknya ketika mendengar tidak dalam kondisi aku. Sekarang Anda sedang mendengar firman, betul tidak?
Saya mulai dengan bahasa Inggris yang lazim lah ya. Bahasa Inggris lazim. Kata mendengar cuman dua ya. Hearing dan listening ya. Betul? Kenapa ada orang walau mendengar ratusan ribuan tidak kunjung mengerti? Kalimatnya, even you are here but never listen. Kamu mendengar, nggak nyimak. Itu kalau Inggris. Kalau bahasa Yunani aku, 3 kondisi. Sekarang Anda sedang mendengar firman. Setuju? Pertanyaan. Adakah engkau mendengar dalam rangka belajar? Kan saya sementara khotbah saya lihat ada wajah murid, ada wajah yang mungkin bukan murid, bahkan ada wajah ahli Taurat juga ada. Ya maklum kalau ilmunya lebih tinggi kan, ya kan. Halo. Iya, tapi seorang murid, bayangkan kalau dia tidak ingin tahu apa yang disampaikan gurunya. Firman dari Alkitab adalah Tuhan. Memang pemberitanya bisa siapapun. Betul? Oke, saya sih anjurkan siapapun pemberita firman, kalau dalam izin Tuhan dia tampil untuk menyampaikan berita, dengarlah dengan rendah hati. Sesederhana apapun Anda diberkati. Tapi kalau yang tampil profesor doktor sekalipun dan Anda tidak rendah hati, nggak mungkin mendarat tuh sabda. Nah, Bapak Ibu, harusnya Anda mendengar dalam rangka belajar. Aku ingin tahu Tuhan bicara apa hari ini. Yang kedua, andai aku tahu, aku pasti lakukan. Itu namanya taat. Yang ketiga, ketika aku taat, agar aku tidak berhenti di pertengahan jalan, aku landasi dengan pengertian. Kata aku mencakup 3. Belajarlah, niat, tunduk, taatlah. Dan pastikan ketika engkau lakukan dalam ketaatan, engkau lakukan dalam pengertian. Mari bedakan 2 hal, 2 pribadi. Ada orang yang taat perintah apapun dikerjakan, namun sayang tanpa mengerti apa yang dia kerjakan. Tapi ada yang kedua, mengerjakan hal yang sama, sama-sama taat, tapi dia ngerti apa yang dia lakukan. Orang yang ngerti tahu konsekuensi. Orang yang ngerti tahu harga yang harus dia bayar. Orang yang ngerti tidak akan pernah berhenti. Aku sudah tahu sejak awal ini akan terjadi. Halo. Ingat apa? Pribadi yang berdaulat itu loh, yang selama ini kau andalkan. Ingat yang kedua, sabda itu sama dengan dirinya. Kalau engkau benar belajar, melakukan dan mengerti, maka ia akan semakin nyatakan kemuliaan. Apa artinya Anda mengakui Tuhan tapi tidak dengan sabdanya? Itu maksudnya. Ini kan satu kesatuan. Tidak hanya bilang percaya Tuhan, percaya. Kamu nurut. Oke. Kamu andalkan, ya. Oke. Berdasar apa kamu lakukan? Nurut aja nyontoh orang. Pertama kan Anda harus paham kenapa kau lakukan. Dan itu sudah dengan niat awal akan kukerjakan. Jamin ketika kukerjakan tidak akan terbongkar karena aku mengerti apa yang kulakukan. Semua yang melayani kan tahu ya kenapa kita melayani. Adik-adik tahu ya? Atau ikut-ikutan? Enggak kan? Enggak ya, puji Tuhan. Haleluya. Sembari bilang sama yang lain, ayo semua kita bekerja bagi kerajaan. Dalam kondisi tahu apa yang dimaksud. Sudah kuniatkan sejak awal. Dan aku pastikan tidak akan berhenti sampai kapanpun. Sampai akhir zaman. Saya sempat agak malu memang sih ngomong begini. Ketika angka misi mendekat 500, saya coba-coba bertanya, Tuhan, 500 banyak ya Tuhan. Berhenti bolehkah? Cukup, biar saya ngerjain yang lain. Sampai ke 499, 500 genap, tidak ada jawaban. Lewat 1, lewat 2, tidak ada jawaban. Ya bablas, sekarang udah 597.
Kali ini saya nggak mau tanya, malu. Loh, bagus ditugaskan. Bener gak? Kan pilihan kedua. Mau tak tarik dari peredaran. Loh. Izin, you know. Halo. Bagus kagak untuk bertugas. Padahal saya kan termasuk wong tua. You know wong tua, meh 70 kan wong tua. Tapi masih pecicilan. Saya disebut pendeta bola bekel di Jakarta. Pendeta pecicilan. Krungu, dengar Krismuntu ada, cari, udah pindah ke pulau lain. Oh, pecicilan wong iki. Tapi yang penting, ya hari ini terganggu suara. Tapi yang penting, fisik saya sebenarnya kondisinya sehat walamersi, ya ta? Fiat Pestra Ditol. Jangan bilang sehat walafiat, jarang di jalanan. Mercy itu anugerah, hidupku sehat wala, ngomong betanggamu anugerah wala mercy. Nek larangan diganti wala Toyota atau murah. Guyon sidi toh boleh toh. Sembari saya mengurangi tekanan. Oke. Ternyata walau tadi sudah tercantum tuh tentang belajar taat dilandasi dengan pengertian, tapi di sini masih ada kelanjutan tentang turutilah alias peliharakanlah, namun bahasa Yunaninya tereo. Loh kok mirip atau sama? No, ini lebih pada sikap hatinya. Lebih pada sikap hatinya. Kan bisa saja taat, bagus, semua sudah dilakukan. Tapi apa artinya sebuah ketaat kalau sikap hatinya tidak benar? Halo? Kan bisa kan orang kena perintah terus karena tidak kunjung diberikan reward atau upah yang ditambah, lama-lama gerutu. Betul? Kan ini contoh berikut, ini kan sering dikeluarkan nih. Ada pegawai perintah nurut, oh taat kamu. Ya, tapi karena tahun berjalan diperintah taat, gajinya nggak tambah, ngomel, gitu. Sidi aku loh yang diperintah, little me, salary no up. Gaji kurang munda, perintah terus. Halo, kan bisa saja. Bukan soal taat tadi mempelajari taat, mengerti, cuman sikap hatinya harus benar. Ya. Kadang-kadang pelayanan yang serba beban pengorbanan, kalau kita tidak jaga hati, aduh, takutnya lama-lama gerutu. Dan bangsa Israel dijadikan contoh urusan gerutu. Kenapa kok 40 tahun, orang bisa 40 bulan, bisa 40 minggu, bahkan aslinya bisa 40 hari. Kenapa jadi 40 tahun? You know this? Halo? Apa ya? Keluh kesah, geram amarah, lama-lama sumpah serapah. Kan awalnya keluh kesah. Setelah keluh kesah, kok nggak kunjung selesai. Geram amarah, kesel. Lama-lama sumpah serapah, wani menenteng danga. Mana buktinya? Kalau saya sisipkan kesaksian ya rada isin, tapi piye caranya ya? Sejak apa ya? Semuanya tadinya serba mudah sih. Ketika ya anggaplah sebelum corona, ya tak? Dan istriku juga punya kegiatan. Aduh rasanya banyak sumber lah. Begitu sampai pada waktunya istriku tak berkegiatan. Aku pendeta yang juga dengan kegiatan tidak seketat masa lalu. Wow. Dan mulailah. Kalau Pak D, Gideon kan pengusaha ya, tapi hati pendeta bagus. Ya hati-hati buat pendeta, jangan sampai hati pengusaha. Gitu. Kalau udah sekian lama semuanya terkumpul dengan baik. Tapi karena situasi yang harus terus dalam bentuk beban dan pembiayaan, kan sempat, aduh ya apa ya mi,
Ya wis rapopo, ada untuk Tuhan. Ya sudah, los. Tapi aku lihat Tuhanku sangat setia loh. Ada banyak cara untuk Tuhan menolongku. Amin. Oh Tuhanku hebat. Tuhan Anda juga kan. Perlu tidak hanya mengingat tentang betapa Tuhan itu berdaulat dan juru selamat yang diandalkan, kita benar melakukan dalam pengertian, tapi hatiku yang terus kujaga sebaik-baiknya. Dan semestinya semua dilakukan dalam kondisi pertobatan, metanoia. Kenapa? Nah, tadi ada 3 kelompok. Nih, mati walaupun sudah pindah, pasif, tidur. Yang ketiga, memancarkan kemuliaan. Nanti bahasan akhir. Tuhan mau ketika kita bekerja dalam kondisi bertobat. Ingat kata bertobat, saya hanya tulis 3B. Pernah nggak sih saya sampaikan ya 3B? Bertobat kan 3B. Ini titik zero nih. Biasanya diriku jadi contoh. Ke kiri pelanggaran, ke kanan kebenaran. Hidup keras mutu ke kiri, melanggar. Sampai 10 Jun 84, aku dapat panggilan pertobatan, panggilan hidup baru. Kalau benar bertobat, B1, berhentilah. Kalau diterusin pelanggaran. Kalau bertobat, berhenti. 2, berbaliklah. Nah udah pindah arah. Yang tadinya ke kiri, langgar, sekarang ke kanan. Tapi masih di kerajaan gelap. Jangan berhenti, tapi gak mau balik. Ini namanya to be continue. Tunggu tanggal main. Kalau kita sudah berhenti, berbalik. Berbalik artinya aku putus dengan kekasih lama, setan. Nah, sekarang aku udah punya kekasih baru, Yesus Tuhan. Amin. B terakhir, bayar. Untuk sampai titik zero, bayar. Saya bayar pertama dengan doa puasa ketat. Saya sudah cerita kok, per minggu berjalan 3 hari nonstop, enggak makan, enggak minum. 3 kali 24 jam. Melintir. Minggu depan penderitaan yang sama, ulang. Minggu ketiga penderitaan yang sangat itu, ulang. Dalam rangka 3 dimensi, tubuh, jiwa, roh. Kenapa rohani tidak naik? Daging merajalela. Agar daging tidak merajalela, disalibkan. Agar rohaniku terbit. Halo, kenapa ada rohani yang tidak terbit? Dagingmu tidak disalib. Sampah loh ini mantan sampah. Jadi saya true story menceritakannya ya. Jadi seminggu 7 hari saya komit dari awal. 3 hari ku persembahkan dalam bentuk doa puasa. Enggak makan, enggak minum. Sore tadi sebelum matahari tenggelam close. Besok enggak makan dan minum. Lusa enggak makan dan minum. 3 kali 24 jam. Setelah matahari tenggelam baru makan minum. Kadang-kadang orang puasa 3 hari, malam ini makan, besok malam makan, lusa malam makan. Begitu, itu sambungan. 3 hari betul, sambungan, sambung menyambung. Demi hidupku, dagingku dikalahkan. Melakukan penyalipan. Halo, ingat nih, ini bulan Paskah nih. Nih, ini ada sejarah nih bulan Paskah. Memasuki minggu Paskah, Roh Kudus ngomong gini, anakku, Tuhan Yesus puasanya 40 hari. Saya langsung kaget. Nggak sanggup 40 hari. Perpuluhannya aja, perpuluhan. Dan menyambut Paskah, saya puasa 4 hari. Dan tahu Anda hari keempat, puasa Kristen nggak nyepi di gunung-gunung loh. Puasa Kristen tanggung jawab sehari-hari tetap dikerjakan dengan maksimal, sembari poles diri agar nggak ketahuan kalau dirinya puasa. Kan saya tiap hari aktif tuh di Mawar Saron Jakarta. Lu tambah kurus, puasa ya? Baju gua kegedean kali. Nanti kapan ada yang pencet-pencet, tambah kurus lu, puasa nih. Saya bilang, mungkin kalimatnya,
lahiriah merosot tapi batinnya tambah gede, kan bukan jawaban. Halo, jadi mesti basahin rambut agar seger. Kadang orang puasa kan, lu puasa? Iya gua puasa, lu ngerti dong. Alkitab bilang hilang upahnya. Halo, usahakan Anda puasa, nggak ada yang tahu. Nggak, amin ya, nggak apa-apa. Malam terakhir saya puasa gaya Tarsan, hanya Colorado. Panas ini, nggak ada isinya, ini udah habis, hanya lemak. Sudah hanya Tarsan, nggak kuat di tempat tidur, tidur di lantai. Sudah tidur di lantai, per 2,5-3 jam masuk kamar mandi, hanya ambil gayung, siram pelan. Aduh enaknya, panas badannya. Siram dikit lagi, aduh enaknya. Kalau udah puas, masuk kamar lagi, bukan pakai baju lengkap, tidak, Tarsan. Tetap di atas lantai, nanti 2,5-3 jam, masuk kamar lagi, siram lagi, enak. Besok hari keempat ke gereja, aktivitas seperti biasa. Tapi ketika saya melangkah, slow motion. Kayak orang mabok. Tapi aku bersyukur hari itu aku terima baptisan Roh Kudus. Saya gara-gara baptisan Roh Kudus, Alkitab mau tak banting. Kenapa? Asal KKR altar call, tumpang tangan jatuh. Wala kakak. Aku tipe. Nanti kalau altar call saya maju paling depan. Pengkhotbah saya rindu tumpang tangan. Yang lain pada jatuh. Rak metu. Lama-lama dapat pesan. Ada 2 orang. Besok harus dibaptis, baptisan air. Saya kan dulunya perciko, kepreto, alias siramo. Baptis ois nyemplungo kelelepo. Ya, saya mesti pergi baptisan. Yang satu dibaptis begitu naik, langsung bahasa lidah. Aku batin, ini sekarang. Cemplung, plek, metu, set. Gak keluar bahasa lidah. Alkitab mau tak banting. Gak kasih, gak apa-apa. Mangkel aku. Mangkel kok mbak Tuhan ngawur ya. Tak angkat di Alkitab, tinggal tak banting. Ternyata sudah sampai tinggi. Gak berani. Memang itu aku. Saya cuma bisa mewek. Tapi begitu menjelang Paskah, puasa 4 hari, saya di jendela lihat pohon yang ditiup angin. Saya menyanyi lagu gereja. Gak lama kemudian ternyata berubah jadi bahasa lidah, tapi aku tidak menyadarinya. Roh Kudus mengatakan, nyanyi apa? Lagu gereja memujimu Tuhan. Bahasa apa yang kau pakai? Bahasa Indonesia. Lihat. Loh, kok bukan bahasa Indonesia? Langsung saya cium lantai. Saya menangis sejadi-jadinya. Terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar mengurapiku. Engkau memperlengkapiku. Amin. Haleluya. Ya, perhatikan. Jadi kita harus benar-benar tadi ya. Tidak hanya berhenti berbalik, bayar. Bayar dalam hal puasa. Bayar dalam hal tertib baca renung firman. Target Kejadian Wahyu secepat mungkin. Tapi juga membaca merenungkannya. Menyukai pujian penyembahan agar Tuhan yang hadir tetap hadir. Yang keempat, militansi pelayanan, dan seterusnya dikerjakan. Saya merasakan satu ketika saya mencapai titik zero. Saya merasakan kedalaman, damai sejahtera yang dalam. Air mata meleleh, sepertinya Tuhan berkata, tuntas sudah nak, kamu sudah menyelesaikan hutang dosamu. Halo, 3 triliun? Tidak. Mungkin hanya 1 miliar, tapi dalam anugerah sisanya Tuhan yang selesaikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Agar kita tidak jadi orang yang mati. Sebab memang proses ini harus kita jalani Bapak Ibu. Nanti kalau kita bandingkan dengan dari
dari Kolose, nanti baru rinciannya juga diberikan. Ya, jadi kita mesti bertobat berdasarkan perubahan pikiran. Kenapa penting kita baca renung firman? Supaya pikiran Tuhan merubah cara hidup kita. Amin. Cara berpikir ini loh yang harus berubah. Pikiran najis, perbuatan najis. Pikiran licik, pantas praktek dalam bentuk apapun, licik. Makanya hormati Tuhan dan sabda. Agar pertobatan kita berlandaskan perubahan pikiran. Transformasi hidup memang harus berawal dengan transformasi pikiran. Perubahan pikiran berlandaskan firman yang bekerja, yang merubah cara berpikir sehingga kita menyesali masa lalu kita dan kita benar berbalik bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, berjaga. Siapa yang pasti bisa berjaga? Hanya yang intim dengan Tuhan. Karena kata intim yang nantinya dimengerti sebagai berjaga, ini kan tertulisnya Gregorio. Gregorio adalah tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Seperti tentara yang siaga satu. Sehingga tahu saat mana musuh menyerang. Dan dia bisa serang balik. Amin. Puji Tuhan. Nah itu bagi Anda yang peringatan. Ingat ya 5 hal tadi. Bagimu kan saya harap Anda introspeksi. Anda masih di kerajaan gelapkah? Karena ini 3 hal nih. Kalau Anda bilang enggak, buktikan 3. Engkau sudah tidak ke kiri. Engkau sudah berhenti. Yang kedua, engkau sudah berbalik. Engkau hanya merindukan Tuhan, bukan hantu. Yang ketiga, engkau bayar kesalahanmu. Halo? Kalau 3 terbukti benar. Kalau engkau bilang aku sudah di kerajaan terang, bagus. Jangan sampai aku tahu pekerjaanmu. Kamu kelihatan hidup, padahal mati. Enggak ada apa-apanya. Trik. Harapannya kita melakukan dalam pengurapan. Amin. Oke. Kita masuk ke kelompok 3, 6 dan 7 itu kan sudah tentang pakaian putih. Mari kita pada kelompok 3. Karena waktu mungkin saya berhenti di sini kali ya, di pakaian putih. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Pakaian putih. Ternyata dalam bahasa Yunaninya leukos, yang dimengerti sebagai light, bercahaya, cemerlang, bright and brilliant. Wih, luar biasa memang ya. Orang kalau benar dia dianggap layak berjalan bersama Tuhan. Karena dia jaga, dia tidak mencemarkan hidup. Dia nampak bright and brilliant. Kemuliaan dan kehormatan akan menyertainya. Anda rindu sebagai anak-anak kerajaan bukan? Halo, pakaian putih. Masa anak Tuhan tidak menunjukkan kemuliaan Bapaknya? Masa dia tidak bright and brilliant? Nah, kalau kita lihat langkah konkret ya Kolose 3, walaupun tidak saya rinci. Bapak Ibu lihat Kolose 3. Memang ini tentang kehidupan manusia baru. Kolose 3 ayat 5 mulai. Berjudul manusia baru. Bagaimana satu ketika seseorang bisa benar-benar berpakaian putih. Kalau nanti lihat pada ayat 9 kemudian ke 10, kita harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Setelah kita tanggalkan manusia lama, pakaian lama kita, baru ayat 10 mengenakan manusia baru. Oke. Tapi kan tadi sudah ada pernyataan tentang bagaimana kita harus menang. Yang pakai baju putih kan yang menang ya. Betul? Yang menang. Lihat nih catatan pada Kolose 3.
Kalau Anda benar mau menang dalam kehidupan peperangan rohani, ada dua langkah yang nampak di sini. Matikanlah. Yang kedua, buanglah. Saya baca dulu ya ayat 5, baru kembali ke ilustrasi. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ya, yang duniawi itu apa? Percabulan. Percabulan itu segala aktivitas yang berhubungan dengan seks di luar pernikahan. Ya, percabulan. Kenajisan. Kenajisan itu yang membatalkan semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ternyata 5 hal ini masuk kategori penyembahan berhala. Iya, karena arahnya ke kiri. Tuhan ada di. Ketika 5 hal ini tidak kau matikan. Ini pesan firman melalui Kolose. Kalau kau mau jadi manusia baru dan berpakaian putih, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. 5 hal, serba 5 ini semua. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Karena 5-5-nya masuk dalam penyembahan berhala dan mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Orang durhaka itu orang yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi karena kata durhaka etimologinya dari bahasa Arab, ternyata anak yang tidak menghormati orang tua. Anak yang tidak menghormati, kan gak ada orang tua yang punya niat buruk, setuju gak? Tapi waspada dengan zaman modern. Ya, saya kelihatannya orang tua transisi. Zaman saya anak, walaupun saya besar dengan pukulan, gak berani jawab satu kata. Kenapa? Takut kualat. Anak muda sekarang tahu kualat gak ya? Apa sih kualat? Oh, bahasa asing ya, udah bahasa asing. Aduh, waktu saya otoriter juga begitu. Tapi begitu saya berubah, wow, masa demokratisasi telah hadir. Dan ternyata keluhannya bisa mirip satu sama lain. Ya, cuman hari ini ada catatan, semoga walau dalam rangka demokratisasi ingin tahu sebenarnya apa yang dikehendaki, ya, tapi tetap dengan rasa hormat terhadap orang tua. Amin. Hormatilah orang tua, ya. Tidak hanya hormati, berbaktilah. Karena orang tua tidak pernah berhutang kepada anak, dan mereka punya maksud baik menuju ke masa depan. Oke. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Oke. Yang kedua, setelah matikanlah, tadi kan kita ke kiri. Matikanlah. Kapan dia mati? Ketika kita berbalik. Yang kedua, buanglah. Apa yang harus dibuang? Habit, kebiasaan buruk, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Sembari lihat, ini tentang habit. Kalau tadi tentang hal-hal yang mengarah pada penyembahan berhala, semuanya mengarah pada setan yang dipermuliakan. Sekarang kebiasaan buruknya, marah. Kadang-kadang kalau saya mau bilang begini ya, firman tentang roh dalam diri kita lebih besar itu betul. Betul ya? Satu ketika kita lihat pekerjaan Tuhan tumbuh dan berkembang. Karena ini bukan rahasia umum, ya sudahlah. Ngomonglah Surabaya. Ini fakta apa kalau ada gereja yang mendirikan gedung misalnya 6.000 seat, 6 kali ibadah. Oh hebat, Roh Kudus beracara, setan tidak berdaya. Setuju ya? Kan nanti juga ada gereja 10.000 di Jakarta, di Kemayoran, 10.000 di Kelapa Gading, 12.000 di Semarang, juga ada 35.000 di Surabaya. Hebat bukan? Ini bukti roh dalam diri kita lebih besar, karena kuasa gelap tak berdaya. Tapi betapa pedihnya ketika kerajaan itu terbongkar. Lalu siapa yang membuat terbongkar? Padahal roh dalam diri kita lebih besar. Ego manusia. Bentuk realnya marah, geram dalam bentuk akumulasi, jahat
realisasi pelaksanaan. Fitnah, pembunuhan karakter. Dan semua kata kotor yang keluar dari mulut. Harus dimatikan yang pertama, harus dibuang. Baru bisa mengenakan pakaian putihnya. Lepaskan pakaian lama. Dan sekarang pakai baju putih. Saudara-saudara, ayat 10 mengatakan mengenakan manusia baru. Dan manusia baru ini terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan khaliknya. Ada proses pembentukan karakter agar serupa dengan Bapa. Mau gak mau, mau gak mau, harus mengalami pembentukan. Manusia baru kita terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya dan khaliknya. Inilah proses pembentukan karakter. Metanoia, metamorfosa, yang lama dicabut, yang baru datang, dan kita berubah hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Dan ketika engkau benar menjadi manusia baru, masih ada himbauan. Ini yang keempat. Ayat 12 mengatakan, untuk menegaskan ada 5 lagi, serba 5 semua, 5 gambaran anugerah. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi orang yang berpakaian putih harus berkualitas memang. Kehidupannya menjadi teladan. Kehidupannya memotivasi orang untuk Tuhan dimuliakan dan jiwa diberkati, ya. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, kalau Anda benar tetap rindu pakai baju putih, ada 5 hal. Belas kasihan. Kita punya kemampuan berempati dengan derita sengsara. Yang kedua, kemurahan. Tidak hanya empati, ulur tangan. Ya. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Yang kelima, kesabaran. Amin. Benar mau pakai baju putih. Hari-hari ini banyak orang yang sedang porak-poranda, saudaraku. Dan kadang-kadang kita menemukan kondisi kita sendiri dalam keterbatasan. Tapi kalau kau rindu pakai baju putih, belas kasihan. Memang keluarga besar Bahtera ya, sudah sangat dikenal lah. Diharapkan terus berbagi dari waktu ke waktu. Amin. Tapi harapannya saya nih, bukan pamer sih, tapi memotivasi maksudnya. Dimulai dari lingkungan. Kebetulan ada istri, ada anak ya. Pokoknya kalau datang ke lingkungan, bikin senang sekitar. Tukang bakso teko, langsung tanggane seneng. Nah iya, kita maksudnya cuma manggil beli semangkok. Oi, garden party. Tukang tape teko, tukang tape ini seneng, tonggone seneng. Loh iya, langsung dia tahu. Siapa? Oke, bungkus. Tok. Ada apa? Pak Kris, saya di loteng lantai 2. Pak Kris, makasih buat buka puasa. Misalnya yang hari-hari ini. Orang sebelah, makasih. Termasuk Pak RT. Pak Kris ini memang, asal ada apa yang lewat, semua kebagian. Tukang jamu, ini kan gara-gara dulu tiap pagi rajin baca Alkitab, rajin minum jamu. Wah, jadi tiap saben dino tuku jamu. Asal tuku jamu, siapa mau sehat dalam rangka corona, daftar orang minum, bukan red wine, jamu. Walaupun pengertian jamu sekarang jaga mulut. Loh iya, ini tahun jaga mulut kok. Halo? Loh, ini ada kaitannya tadi ya. Nah Bapak Ibu, tukang kerupuk. Loh iya, tak pamer ke kabeh. Tukang kerupuk kan selalu ada pengumuman karena dia, maaf, mata buta. Jadi kalau dia lewat itu ketahuan, lontang landing. Tukang kerupuk teko, sinterklas lagi. Apa benar ya? Jamu, bakso, tukang kerupuk, apa mau teh? Tape, apa lagi? Oh, tukang tahu.
tahu Sumedang. Pagi-pagi, tahu. Entah ke orang Garut apa Cianjur. Begitu berhenti, bagi-bagi. Memang inilah hidup yang harus dibagikan. Amin. Tidak hanya berempati, tapi juga ulurkan tangan. Karena dengan cara itu kan saya udah cerita ya. Kami kan awalnya nih, Noel masih kecil nih. Kami hampir terusir ini. Noel masih kecil, pulang-pulang nangis. Papi pindah dari sini. Anak-anak sini gak ada yang mau main sama aku. Katanya aku najis kayak anjing. Kebayang, kami terkucil. Tapi ketika kami bertahan, kami berbagi hidup, akhirnya berteman, bersahabat, dan berpindahlah 2 rumah mujizat. Udah saya saksikan kan? Halo? Anda kayak udah pernah dengar, sudah mau cerita lagi. Iya, Allahku hebat sekali. Amin. Bangganya luar biasa. Karenanya, ayolah bersemangat, ayolah hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan agar terus berjalan bersamanya. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, ini hukum kemuliaan. Kelemah lembutan kita mudah dididik, diajar. Sabar sampai waktu Tuhan tiba. Dan yang kelima, saya hanya sampai batas ini. Mari sebagai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, memahami tentang mengasihi dan mengampuni adalah satu paket. Kita seorang yang sabar. Kalau tadi sabar vertikal waktu Tuhan kairos, ini sabar horizontal. Sabar dan melepas pengampunan. Ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mari kita hidup dengan gaya tidak hanya kehangatan kasih, tapi ketika konflik tiba, pengampunan pun dilepaskan. Amin. Tundukkan kepala. Mari tundukkan kepala. Jemaat di Sardis sebenarnya jemaat yang sangat diberkati. Sejarah kehidupan yang sungguh limpah ada. Namun sayang satu ketika Tuhan menempelak. Dan itu juga peringatan buat siapapun, karena jangan sampai terperangkap di zona nyaman. Semakin diberkati ternyata tidak semakin memuliakan Tuhan. Pastikan kita semua memang hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai walau bekerja, tapi Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup padahal kau mati. Sayang bukan? Tadi udah diberikan 5 langkah. Gimana caranya agar aku tidak mati rohani. Begitupun supaya tidak pasif dan porak-poranda sistem pertahanannya. Karena itu ingatlah, ingat, Ia berkuasa penuh atas hidupmu. Ia dapat diandalkan. Ingat, kalau engkau melakukan sabda, semua dilakukan dengan niat awal dan semua dimengerti. Jadi engkau tahu konsekuensi dari semua yang kau lakukan. Dan semua itu pun engkau lakukan dalam rangka memelihara kehendak Tuhan dan sabdanya dalam keadaan sikap hati yang benar. Dalam keadaan kita melakukan benar-benar hidup baru, perubahan dalam pikiran dilandasi dengan penyesalan, dan kita sudah tinggalkan masa lalu. Berjagalah saudaraku. Kita harus tetap punya tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Karena firman Tuhan pun mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sembah Tuhan, saudaraku.
Haleluya Lord. Haleluya, glory. Segala puji. Haleluya. Oh Yesus, kekasih jiwaku, rindu hidup berkenan menyenangkanmu. Haleluya. Hidup memuliakanmu, Lord. Yesusku, kekasih jiwaku, tiada yang lain. Segala puji. Haleluya, glory. Haleluya, Lord. Wala hasena mako. Ena makara sundi diano. Diano. Betapa kami bersyukur sebab Tuhan setia. Kami bermazmur sebab Engkau pembela yang takkan gagal. Bahkan kami menyembah Yesuslah saja Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segalanya. Haleluya, haleluya. Nama Kode, nama Kerasuni. Haleluya, haleluya. Haleluya, selamanya Tuhan. Ketika engkau benar membuka hati bagi firman hari ini, Tuhan menawarkan untuk berjalan bersamanya. Mereka akan berjalan dengan aku karena mereka adalah layak untuk itu. Siapakah mereka yang dimaksudkan? Orang yang tidak mencemarkan pakaian, orang yang berbaju putih, berpakaian putih, bright and brilliant. Memang ada 3 kelompok dalam kekristenan. Semoga tidak masuk kelompok yang mati rohani, karena sesungguhnya kita sudah ditebus, sudah dipindahkan ke kerajaan terang. Namun demikian, jangan pasif. Bangunlah. Kalau kau pasif, sistem pertahananmu rapuh. Tuhan mau kita like leukos dalam bahasa Yunaninya. Kita bercahaya, cemerlang. Kalau engkau tidak memilih berjalan bersama Tuhan, kau akan jalan sendiri. Apalagi tahun hingga 2025, berita apapun mengarah pada badai, tapi nggak gentar bagimu yang berjalan bersama Tuhan. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika orang yang tidak berpakaian putih dan namanya hilang dari kitab kehidupan. Mari kita pastikan hidup ini berjalan bersamanya dan kita milik kekalnya Tuhan. Kita akan menyembah sesi kedua. Bagimu yang rindu didoakan, mari sembari mengangkat tangan. Apa yang harus kau renungkan hari ini? 5 hal tadi. Benarkah Tuhan berdaulat dan diandalkan? Benarkah engkau menghormati sabda sehingga engkau ingin tahu apa kehendak Tuhan? Engkau niat melakukan dalam pengertian. Adakah engkau menjaga hatimu?
agar tidak sekedar taat, tapi Tuhan sungguh disyukuri dalam segala keadaan. Dan itu pasti terbukti bahwa kita seorang yang sudah berubah, seorang yang sudah mengalami metanoia. Kita seorang yang meninggalkan masa lalu dalam kondisi berjaga dengan tingkat kewaspadaan iman yang tinggi hingga kedatangan Tuhan. Sembah Tuhan. Anda yang rindu didoakan, angkat tangan. Haleluya. Oh Yesusku, haleluya, glory. Tuhan Yesus, lihat tangan yang terangkat. Kami rindu berjalan bersamamu. Kami rindu bright and brilliant. Haleluya, glory. Haleluya, Allah. Wela hama hasehen hama goa. Haleluya. Wala 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 hasya. Wala 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 goa. Oh, Yesusku, Yesus kekasih jiwaku, rindu hidup berkenan menyenangkanmu, rindu berjalan bersamamu. Haleluya. Curahkan, curahkan, curahkan pengurapan baru. Curahkan anugerah rahmat dan berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Wala 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 hasya. Hena hamba kuade. Hanya karena kasih setiamu Tuhan. Oh, wana 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 hasen amakoha, wana wana hasen makarasulia. Haleluya. Oh, gloria. Haleluya. Gloria. Malam ini ya Bapakku, Roh Kudus, pengurapan baru, kasih sayang buat kuasa-Mu. Oh, glory selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenan-Mu. Terima kasih kami milik Engkau Tuhan. Glory selamanya. Glory sepanjang masa. Oh Lord. Nama Tuhan, nama Kerasundi.